How often do you have sex? Once or twice a week. The Assessment. Ini adalah cerita yang sedikit menggelikan. Sebuah cerita sci-fi thriller drama dengan mengambil latar waktu era kehidupan dunia masa depan yang terbagi menjadi dua tempat, yaitu dunia eksklusif yang terasingkan dipenuhi kemajuan teknologi dan dunia lama, yaitu dunia sebenarnya, yang mana itu sangat kacau dan tidak layak huni. The Assessment membahas cerita sepasang suami istri. Keduanya hidup di sebuah tempat eksklusif, di mana di tempat tersebut memiliki kontrol sosial atau sistematika kehidupannya tersendiri, teratur dan terpantau oleh sistem. Sepasang suami istri tersebut menginginkan seorang anak, namun di dunia eksklusif, orang-orang tidak diperkenankan untuk memiliki anak secara bebas sebelum mereka melakukan sebuah ujian kelayakan menjadi orang tua. Kelangkaan sumber daya dan pencegahan pertumbuhan populasi yang kacau, seperti yang terjadi di bagian dunia lama, hal itu menjadi alasan dibalik adanya persyaratan tersebut untuk membangun dunia dengan kehidupan yang maju, modern, dan efektif. Mia adalah karakter wanita utama, di mana ia adalah seorang anak kecil di awal film yang ditinggal ibunya. Ia tumbuh menjadi seorang wanita botani dan hidup bersama Aryan, seorang desainer peliharaan visual. Keduanya, dengan pertimbangan matang, memutuskan untuk mengikuti sebuah ujian kelayakan menjadi orang tua untuk mendapatkan seorang anak. Dan datanglah seorang penguji ke rumah. Seorang wanita bernama Virginia. Awalnya memberikan seputar pertanyaan-pertanyaan umum mengenai hubungan satu sama lain. Hal-hal yang disukai, kebiasaan, dan seputar aktivitas hubungan intim. How are we defining sex? Oral, manual, anal, or full? Kemudian tahapan selanjutnya adalah Virginia akan tinggal bersama Mia dan Aryan selama 7 hari. Melihat suasana rumah dan menguji perlakuan sejoli tersebut terhadap dirinya. Sampai di sini hal-hal menggelikan itu pun mulai ditampilkan. Virginia memantau segalanya, bahkan aktivitas privasi seperti seks. Mia dan Aryan awalnya canggung, namun apa boleh buat, mereka pun harus melakukannya. Di pagi hari, tiba waktunya sarapan, dan kedua sejoli tersebut memasak. Virginia menghampiri keduanya. Dan waktu itu menjadi awal sejoli tersebut mengetahui bagaimana permainan dalam ujian kelayakan ini akan berlangsung. Virginia berakting selayaknya seorang bocah, bertingkah menjengkelkan dan memancing sejoli tersebut untuk melihat bagaimana mereka akan bereaksi terhadapnya. Seperti ketika seseorang menghadapi seorang anak di dunia nyata. Keletihan dan kejengkelan terhadap kebodohan anak kecil harus tidak menjadi alasan untuk marah, apalagi sampai melakukan hukuman fisik. Waktu ujian ini tak memiliki batas, dimulai setiap detik, setiap Virginia menginginkannya. Seperti selayaknya keadaan orang tua yang harus siap siaga menjaga anaknya tanpa batas waktu. Hari ketiga. Malamnya, asesor meminta lembaga mengirimkan paket yang berisi sebuah mainan, rumah mainan tepatnya, dalam bentuk kepingan. Sejoli tersebut diminta untuk membangunkannya sebuah rumah atau kamar tidur bagi Virginia. Ukurannya lumayan besar, dan waktu yang dibutuhkan untuk merakit menjadi rumah-rumahan itu memerlukan hingga 1 malam. Ditujukan untuk menguji keikhlasan dan daya tahan sebagai orang tua. Hari keempat, ketiganya bermain di pantai, menguji kreativitas dalam menghibur anak, dan menguji kepedulian dalam menjaga serta membimbingnya. Malam harinya, jamuan makan bersama beberapa orang. Di sini,
Selain Mia dan Aryan diuji untuk menguji kesabaran menghadapi tingkah anak di hadapan kerabat dan tetangga, obrolan-obrolan tentang dunia masa depan dan keterlibatan satu sama lain dengan masa lalu pun tercurahkan. Seperti tentang bagaimana dunia eksklusif dibangun, dan juga sebuah fakta menyakitkan yang harus diterima Mia, yang mengetahui bahwa Aryan memiliki masa lalu dengan salah seorang tamunya. Yaitu Aryan pernah menikah dan juga gagal dalam melewati ujian kelayakan sebagai orang tua. Komitmen, kejujuran, dan kepercayaan keduanya pun kini diuji. Malam itu diakhiri dengan saat Mia menemani Virginia di waktu tidur. Keduanya saling merasa gemas dan menempelkan kedua dahi masing-masing. Namun, Virginia malah mencium bibir Mia. Perasaan yang menggelitik, awkward, menghujami perasaan Mia. Apalagi di saat setelah ia mendengar sebuah ketidakterbukaan dari suaminya. Namun, Mia tidak terlarut dengan perasaan campur aduk malam itu. Hari kelima, Mia menerima sebuah telepon. Ia mendapat kabar bahwa saudaranya sedang jatuh sakit. Di tengah pelaksanaan ujian tersebut, Aryan merasa tidak yakin jika Virginia akan memperbolehkannya. Dan benar, Virginia pun melarang Mia untuk pergi. Namun dengan sedikit alasan, Mia pun mendapat kesempatan dengan tenggat waktu yang ditentukan. Di balik ini, Virginia mungkin memang memiliki suatu rencana di sini. Di malam hari, ketika Aryan baru mau tidur, Virginia masuk dan langsung merangkak ke atas tubuh Aryan, menindihnya. Tindakan itu sangat konyol sehingga membuat Aryan terganggu. Ia menanyakan apakah wanita yang berada di atasnya itu kini sedang berakting sebagai anaknya atau itu Virginia sebenarnya. Virginia di sini berhasil menggoda Aryan, dan Aryan pun terlena melakukan tindakan tidak pantas itu bersama asesornya. Hari ke-6, pagi hari sekali, Mia pun pulang. Wajah bersalah itu masih menghantui Aryan. Tetapi hari itu terasa melelahkan. Di waktu menjelang siang, masing-masing tak melakukan apapun secara bersama, kecuali sibuk dengan urusannya masing-masing. Aryan sibuk mendesain peliharaan virtualnya. Kesempurnaan ciptaan melalui visualisasi intelijen 3 dimensinya mendekati realistis. Di waktu yang sama, Virginia juga ingin menguji sejoli tersebut untuk bermain. Namun pada akhirnya dia bermain sendiri. Tanpa pendamping, Virginia pun memilih masuk ke ruang tanaman milik Mia, mengacak-ngacak segalanya yang ada di dalam. Alhasil, timbul korsleting listrik. Ruangan itu pun terbakar, dan Virginia terperangkap di dalamnya. Tindakannya itu berbuah merugikan dirinya sendiri. Mia yang melihat asap hitam di awan, kemudian bergegas menghampiri lokasi yang terbakar. Di mana itu adalah tempat kerjanya sendiri. Begitu juga Aryan. Ia yang mendengar peringatan dari suara artificial intelligence langsung keluar mendatangi laboratorium Mia. Namun di sini Aryan tidak bisa berbuat apa-apa karena ia memiliki trauma dengan api. Virginia yang sudah hampir tak sadarkan diri itu diselamatkan Mia dengan kenekatan. Untungnya Virginia berhasil diselamatkan. Tidak ada yang paling sedih kecuali hanya Mia di sini. Hasil kerja keras Mia itu terbakar habis menyisakan besi penyangga bangunan saja. Virginia dengan segala kesadaran penuh hanya bisa sedikit iba dan berlaku arogan, berlindung di balik alasan ujian bagi sejoli tersebut. Khususnya Mia. Hari ke-7, Virginia sudah bergegas dan siap mengumumkan keputusan akhir pengujian kelayakan menjadi orang tua. Dan seperti yang sudah terduga,
Keduanya diputuskan gagal atau tidak layak mengemban tugas menyambung generasi dari keturunannya. Aryan kelepasan mengungkapkan tindakan tak senonoh yang dilakukan dirinya dengan Virginia. Mia pun hancur berkeping-keping mendengar hal itu. Dengan kedewasaannya, ia mungkin bisa memaafkan Aryan. Namun, apalagi yang bisa ia dapatkan dari sini? Komitmen dan kejujuran yang sudah rapuh. Ditambah keduanya tidak bisa memiliki buah hati. Dan di sini Aryan bekerja keras hingga menciptakan peliharaan visualisasi buatannya. Diubah menjadi proyeksi seorang bayi. Hasilnya mendekati sempurna. Aryan pun menunjukkan buah ciptaannya itu kepada Mia. Mia pun tertegun. Ia terkesan dengan kejutan tersebut. Ia mendapat seorang bayi melalui rekayasa suaminya. Namun, Mia menemukan kejanggalan di proyeksi bayi 3 dimensi yang nyata tersebut. Yaitu bayi tersebut tidak memiliki bau sama sekali. Mia tak mampu menerima ketidaksempurnaan itu. Aryan mencoba membujuk Mia bahwa ia bisa memperbaikinya. Namun Mia menginginkan bayi yang nyata, bukan rekayasa melalui artificial intelligence. Mia pun berniat datang ke kantor Virginia bekerja. Ia pun berhasil menemui Virginia. Dengan jati diri aslinya tentunya. Yaitu ia bernama Grace. Mia mencoba memojokkan Grace. Karena tindakan Grace sebagai asesor terkontaminasi kepalsuan. Pengaturan drama yang dilakukannya sebagai anak kecil dicampur dengan kesadaran yang melenceng. Dari sini, kehidupan di balik Virginia atau Grace itu pun terceritakan bahwa Grace pernah kehilangan anak dan ia tidak mampu lagi bertahan di dunia luar. Dan ia tidak punya pilihan lain selain bekerja sebagai penguji program kelayakan orang tua. Yang mana itu sangat pahit baginya, mengorbankan perasaan dan pikiran terdalamnya. Bayangkan, ia harus berakting dan berperang dengan rasa kemanusiaan serta kepedulian terhadap orang lain, yang mana itu adalah mereka-mereka yang menginginkan seorang anak. Beberapa dari penguji juga kebanyakan hidupnya berakhir depresi. Akhir cerita ditutup dengan jalan yang berbeda bagi ketiganya. Aryan menciptakan keluarga buatannya sendiri, yaitu seorang anak kecil yang sudah berusia sekitar 4 tahun. Dan ia juga menciptakan kekasih tercintanya, yaitu Mia. Grace kemudian kembali ke tugas berikutnya, yaitu datang dan menemui kandidat atau calon orang tua. Di hari pertamanya, sama seperti sebelum-sebelumnya. Namun kali ini, Grace terguncang dengan keadaan. Pertanyaan dari kandidat si ibu menjadi dorongan dirinya mengucapkan sepatah kata terakhir dalam hidupnya. Si ibu itu bertanya, apakah Grace pernah menghadapi seorang anak hingga dewasa? Grace pun menjawab tidak, karena anaknya memang telah meninggal dunia. Sesudahnya, Grace melompat dari gedung dan mengakhiri hidupnya sendiri. Sedangkan Mia, ia memutuskan untuk pergi ke dunia lama. Dunia nyata yang kacau dan tidak menjamin untuk bisa bertahan hidup. Di akhir, adegan Mia melemparkan senyum yang menandakan kebebasan hidup dari jeratan drama dan aturan ketat dunia masa depan, menjadi penutup cerita film The Assessment. Sebuah 2 jam cerita film yang menggelitik dan membakar pikiran. The Assessment tidak lain seperti halnya film di series Black Mirror, yaitu menceritakan keburukan dunia teknologi dengan segala kemungkinan-kemungkinan yang menyiksa. Ketika pemeran tokoh cerita melakukan tugasnya dengan sangat baik, apalagi Elizabeth Olsen dan Alicia Vikander, khususnya Alicia Vikander yang bermain drama dalam drama, double acting, memberikan performa dengan sangat baik dan bagus. Do you achieve regular climax? Yes.